Oke, balik lagi ke channel gue, dan di video kali ini gue akan review tentang helm pengganti dari helm gue yang crash ini. Jadi helm yang ini. Oke, selamat datang di channel Vince and Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan otomotif, terutama roda 2. Kita langsung ke topiknya, tentang ini helm gue yang mengalami cedera parah. Karena kalau ada yang belum nonton, ini videonya tentang kisah gue crash. Dan di crash itu gue mengalami kesedihan dimana gue harus kehilangan helm gue ini. Nggak kehilangan sih, merusak helm gue ini. Beberapa detailsnya ada di video itu. Motor jambret lewat. Ini helmnya, beberapa detailsnya gue belum bisa nonton di sana. Cuman ya secara view gue mungkin udah kurang cocok. Jadi akhirnya gue harus mengganti. Dan padahal ini warnanya udah sesuai banget ya. Gue rasa memang JPX ini waktu ngebikin helmnya tuh bener-bener ngikutin warna Yamaha. Dimana warna hitam ada di warna body, warna birunya ada di warna body, warna putihnya ada di body, warna biru mudanya juga sesuai dengan warna di body. Jadi udah rasanya kayak helm bawaan official produk dari Yamaha gitu. Jadi ini helm yang gue pakai. Bener. Ini adalah LS2 Pioneer Evo. Kenapa gue pilih helm ini? Kita jalan-jalan dulu ke kisah awalnya kenapa gue ganti helm ya. Jadi yang pertama udah pasti kan gue pakai helm yang gue pengen, helm JPX Fox One X29 yang warna biru inilah ya. Ini memang karena gue awalnya tuh dulu gue pakai motor CBR 250, terus pakai PCX, terus pakai sempat juga punya motor Supra Fit. Itu helm yang gue pakai selalu helm full face, dimana gue ada rasa jenuh pengen punya helm yang bentukannya nggak selalu tentang bulat. Jadi pas ngelihat helm ini, helm tipe cross itu gue suka banget, dimana pakainya goggles, begitu ada topinya, moncongnya juga manyun banget. Karena buat yang belum tahu, pala gue itu gede banget, hitungannya tuh gede banget palanya. Jadi kalau pakai helm full face gue bisa nyium moncong helm. Nah kebetulan ketemu helm cross ini yang monyongnya cukup gede, jadi itu sebuah anugerah buat gue bisa lega mulut nih di dalam helm, dan bisa sambil pakai masker juga. Terus sebenarnya kalau helm itu gue cari yang budget ya awalnya. Ada pilihannya kalau nggak salah di Indonesia ini cuman 2, itu JPX Fox One ataupun satu lagi tuh helm merek Geeks ya, GIX. Itu helm-helm yang sedikit meniru merek luar, yang desainnya bagus banget, yang memang build quality-nya sedikit di bawah untuk detailingnya, tapi memang kalau yang ngejar budget ya udah pasti nih helm motocross ataupun helm supermoto sejuta umat ya. Gua pertama kali pakai memang ada penyesuaian. Memang gua akuin kalau pakai helm dengan sistem goggles itu ada kelemahannya, di mana dia itu bukan visor ya, dia itu cuma pakai semacam plastik tipis bening yang itu gampang baret dan gampang kotor. Dan viewing angle-nya juga karena ada bagian goggles di sampingnya, jadi viewing angles di bagian mata kanan dan kiri sedikit kayak kacamata kuda delman tuh di samping dikit, agak sempit penglihatannya, lebih ke bagian depan aja. Untuk kanan kirinya agak terhambat sedikit, dan untuk ceilingnya juga masih agak tetap rongga masuk. Jadi kalau debu pasti sudah jauh lebih banyak yang masuk. Itu. Dan gua dulu suka bereksperimen pengen jalan-jalan, tapi udah kebiasaan pakai Google Maps pas pakai mobil, terus pas pakai motor pakai Google Maps itu susah. Gua kebiasaan lihat gambar dan suara. Akhirnya gua harus mencari helm yang bisa pakai intercom, karena pala gua gede, jadi helm apapun yang nggak intercom support itu bener-bener kupingnya kegencet sama speaker kalau dipasang. Jadi gua harus cari helm yang bisa pakai intercom. Udah gitu cari helm yang pakainya visor, udah nggak pakai goggles lagi, karena gue mau ngejar viewing angle yang lebih luas sama debu biar lebih sedikit. Dan desainnya tetap memiripin sama helm-helm yang kayak motocross. Dan jawabannya ya ada ini. Ini dapatnya gue LS2 Pioneer Evo 2. Bukan Evo 2, Pioneer Evo. Ini yang menurut gue cukup menjawab, pakai visor biar viewing angle lebih luas dan debunya juga jauh lebih sedikit. Selain dari visornya, di bagian bawahnya juga ada chin guard, jadi debu yang masuk lebih sedikit.
Desainnya tetap kayak desain supermoto ya, supermoto ataupun motocross, ada topinya. Sebenarnya ini buat keseharian ini nggak sangat mengganggu aerodinamis ya. Kepala juga sering ketiup kalau nggak dongak dikit, tapi gue lebih suka view-nya ya, bentukannya lebih keren aja gitu, beda anti mainstream. Dan support dengan intercom. Jadi helm ini sudah support dengan intercom. Kenapa akhirnya gue pilih ini? Sebenarnya ada banyak pertimbangan kenapa gue akhirnya pilih ke helm ini. Buat yang penasaran mungkin bisa search keywordnya adalah helmnya helm adventure. Jadi helm adventure itu adalah helm yang bentukannya seperti supermoto ataupun trail dengan visor yang bentukannya bisa ditutup, bukan pakai goggles. Tapi sebenarnya helm adventure ini kalau dibuka bisa tetap pakai goggles. Jadi di desainnya itu memang multi purpose apapun lah itu ya. Jadi pertimbangannya tuh helmnya tuh ada satu yang paling gue suka sebetulnya, namanya mereknya Sierra O'Neill 2. Itu mereknya O'Neill, tipenya Sierra. O'Neill Sierra 2 itu helmnya sebetulnya gue lebih suka, ada warna putih. Begitu desainnya menurut gue jauh lebih barbar lah ya, lebih tajam dan desainnya lebih arogan mungkin kali ya. Biasanya pokoknya lebih tajam lah. Itu yang gue suka paling pertama. Cuman memang sangat disayangkan belum ada intercom supportnya. Jadi gue belum bisa menjatuhkan pilihan ke sana. Terus pilihan kedua ada namanya mereknya FLY Tracker 2. Itu desainnya juga lumayan, ada warnanya 3 warna, putih, silver, sama warna kuning. Gue udah sempat pengen beli yang warna putih atau kuning gitu. Karena desainnya juga balik lagi, desainnya itu tajam-tajam, lebih agresif. Cuman pas gue searching memang masih belum ada lagi itu yang namanya intercom. Itu bukan berarti helmnya nggak bisa dipasang intercom ya. Itu bisa dipasangin intercom. Tapi buat orang yang kepalanya cukup oversize kayak gue, itu akan sangat mengganggu. Kayak contohnya di helm ini, gue pernah coba iseng pasangin intercom. Itu untuk makainya sangat butuh perjuangan, ntar speakernya kegeser ke kanan ke kiri. Itu karena kondisi pala gue yang terlalu besar. Jadi antara O'Neill Sierra 2 itu sama Fly Tracker itu bisa dipasangin intercom, asalkan palanya lu sesuai, nggak terlalu besar. Terus ada pilihan lagi, kalau yang versi murah meriah udah pasti ada yang tahu, namanya helm MDS ya. MDS apa itu namanya? Pokoknya adventurer, helm sejuta umatnya itu helm MDS. Itu sebenarnya desainnya juga udah cukup oke. Balik lagi nggak ada intercom dan katanya itu helmnya cukup berat. Jadi gua takut aja gitu, nggak mau beli. Ada juga murah meriah, ada merek Carglass ya, atau merek, kalau saya merek Carglass buatan Indo pokoknya. Itu desainnya juga keren tapi belum ada intercomnya lagi. Terus untuk yang murah meriah dari JPX juga bikin helm adventure, itu namanya JPX Duke. Itu desainnya juga udah cukup oke, cuman secara pribadi gue kurang suka stripingnya terlalu robotik gitu. Buat gue kurang suka. Dan kembali lagi tidak ada intercomnya. Jadi hampir di semua helm adventure yang cukup unik ya. Harusnya namanya adventure kan sering berkelana ya. Jadi harusnya pakai Google Maps dan lain-lain, harusnya punya support intercom gitu. Dan terakhir ada helm yang gue cukup suka, itu ada namanya Aero yang adventure tuh ada namanya Aero Commander. Itu bisa gue bilang helm yang paling gue mau kali ya dari semua helm adventure. Cuman kalau ngelihat harganya ya agak itu, harganya 5 jutaan. Kalau secara fitur itu yang gue pengen banget, lengkap, begitu support intercom, dan desainnya bener-bener gagah banget deh, gagah dan lancip banget lah. Itu harganya 5,9 ya, 5,9 atau 5,3 yang putih polos, dan yang versi ada striping keren yang gue mau itu harganya 6,4 juta. Gue belum rela untuk harga segitu. Ada juga helm Sowei tipe adventure, gue lupa, Arai juga bikin, cuman katanya Sowei yang paling bagus. Itu harganya 8 juta atau 7 juta. Udah bener-bener di luar budget gue. Karena kalau diinget-inget, gue modif motor ini, WR gue ini full dari 0 sampai jadi itu cuman habis 6 sampai 8 juta. Jadi helm seharga biaya modifikasi gue, itu yang gue belum rela. Dan akhirnya gue jatuhlah ke helm ini, LS2 Pioneer Evo 2. Sebetulnya ada namanya, bukan Evo 2 deh, LS2 Pioneer Evo. Jadi sebelumnya nih LS2 juga bikin namanya LS2 Pioneer aja, nggak pakai Evo. Desainnya sebenarnya
cangkangnya seperti ini, cuman gue suka banget sama dia. Itu desainnya tuh di bagian air ventnya itu bentukannya asimetris gitu lah, segitiga aneh. Cuman yang versi Evo, versi Pioneer doang tanpa Evo itu belum ada intercomnya lagi, jadi sangat disayangkan. Dan ini di versi Evo diperbaiki, ditambah fitur intercom. Dan di bagian moncongnya sebenarnya gue agak kurang suka ya, bentuknya terlalu simetris. Tapi sebenarnya ini taste pribadi sih. Kalau udah gue lihat sering-sering juga nggak berasa itu bedanya. Tapi untuk helmnya sendiri udah support intercom, udah gitu pakai visornya juga bagus, tebal. Dan helmnya size-nya ada yang ukuran gue. Jadi kepala gue ini cukup besar. Ukuran kepala gue, lingkar kepalanya itu 64 cm. Ini gue pakai JPX Fox One, itu XL maksimal cuma 62 cm. Jadi masih agak kekecilan sebetulnya. Ini kebetulan ada yang size-nya XXL di 64 cm untuk lingkar kepalanya. Jadi akhirnya dapat helm yang sesuai dengan ukuran kepala gue. Karena kalau pakai helm yang jauh kekecilan, mungkin pertamanya rasanya lebih safety ya, lebih rapat. Cuman lama-lama untuk berkendara lama itu bagian cangkang tempurung kepala itu cukup sakit. Jadi agak pengap gitu. Untuk LS2 Pioneer Evo sendiri ada banyak variannya sebenarnya untuk stripingnya. Ada yang ini warna hitam polos, ada yang warna titanium, ada yang warna putih merah, ada yang warna biru sama oranye. Feeling gue yang biru oranye tuh lebih cocok buat para pengguna KTM kali ya. Untuk yang putih merah para pengguna Honda. Titanium sama hitam itu untuk yang paling universal. Hitam Dove perawatannya agak susah sih. Ini aja udah agak ngeletek nih. Tapi ya udahlah. Dan pas gue pakein untuk intercom yang gue pakai, gue juga pakainya intercom harga budget karena gue tahu intercom yang beneran yang bukan ori sih. Intercom yang beneran bagus itu harganya lumayan 3 jutaan. Itu udah jauh lebih mahal dari helmnya ya. Jadi gue belinya EJAS karena gue lihat EJAS kayaknya intercom yang cukup sejuta umat, suara juga cukup lumayan. Dan gue beli EJAS harganya 600 ribuan, 670 atau 690 ribu gitu. Ini apakah fit langsung untuk intercom di helm ini? Jawabannya enggak. Jadi ternyata bracket yang digunakan untuk EJAS ke helm ini itu ujungnya malah ngebikin rongga di spon helm. Dipakainya jadi agak terganggu. Udah gitu dia nge-clippingnya juga sebenarnya kurang rapat. Helmnya yang bisa jadi baret karena klipnya itu. Jadi harus diakalin dengan beli bracket lain yang bentukannya double tip. Untungnya EJAS juga ngejual bracket yang versi tempel. Mungkin link pembelian semua gue taruh di deskripsi ya. Antara helm, bracket tambahan sama EJAS C7 ya yang gue pakai. C7 apa Q7 gitu. Berhasil ditempel di samping. Ini gue bisa bilang bentukannya rapi banget. Sesuai dengan ekspektasi, ditempel. Untuk double visornya pun juga masih nggak terganggu. Dan gue pemakaian normal, nggak copot-copot sih untuk intercomnya ini. Tapi endingnya helmnya ini menjadi helm keseharian gue, dimana sangat disayangkan helm kesayangan gue ini dikorbankan. Dan ini menjadi helm upgrade gue dan jadi helm keseharian gue. Untuk pengalaman selama penggunaan, bisa gue bilang ini jauh lebih kedap karena sudah pakai visor. Dan visornya ada sistem clippingnya di bawah. Udah gitu di bagian bawahnya ada chin guard. Dan memang mungkin helm yang sedikit mahal pasti ada bahan yang ditingkatkan ya, jauh lebih baik. Ini gue beli dengan harga 2 juta pas waktu itu. Seperti itu. Dan untuk intercomnya sendiri gue pakai, gue bisa akuin gue penyuka musik. Mungkin kalau yang belum tahu, gue juga punya channel namanya Vince and Gadget. Di sini bagian speaker dan gadget-gadget lainnya. Cuman gue juga cukup sedikit picky dengan musik. Gue bisa bilang speakernya ini cukup baik, nggak jelek-jelek banget, dibilang nggak cempreng, nggak. Suaranya jernih-jernih aja buat denger musik. Suara bass dan lain-lain juga tetap kedengaran bagus. Itu aja mungkin bisa gue share. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lagi cari helm adventure yang mungkin paling ideal buat intercom dan lain-lain. Gue bisa jawab ini adalah helmnya. Memang cukup premium ya, harganya 2 jutaan itu butuh merogoh kocek. Gue juga pun belinya pakai kartu kredit cicilan berbulan-bulan. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin yang belum jelas, lu bisa komen di bawah, nanti gue bantu jawab. Gue Vincent, host dari channel Vincent and Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya.